Bismillahirrahmanirrahim. Nama suaranya pada Alhamdulillahilladzi ja'alana lin-nasi fitran wa amana min 'ulumil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat sadaqallahu 'azim. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, binadian mate sakat silaturahim kembali kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, tahapan demi tahapan atas ilmu yang kemudian kita dapat menjadi sebab Allah muliakan kehidupan kita, Allah karuniakan kesejahteraan kepada keluarga kita, ditakdir oleh Allah keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita menjadi keturunan yang solid dan solidah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penyemangat dan motivasi kenapa kita itu harus mencari ilmu, diterangkan di muqaddimah tadi surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan kedudukan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Dan ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena apa? Yang sewu, kita itu tidak lulus dalam ujian bukan karena besarnya ujiannya, bukan karena masalahnya, tetapi karena kita salah dalam menjawabnya. Ada kabelnya yang bocor atau ada yang S12. Jadi saya ulangi, kita itu tidak lulus dalam menghadapi ujian bukan karena besarnya ujiannya, bukan karena besar masalahnya, tapi karena kita tidak tahu jawabannya. 1 tambah 1 jawabannya 2. Tidak masalah karena kita tahu jawabannya. Tapi bagi anak kita yang kemudian tidak tahu jawabannya, masalah betul. 1 tambah 1 bingung. Ini dirijine dijajar kilo ya 1 tambah 1. Dan orang tuanya kalau tidak sabar, rasanya gampang itu gak iso. Tidak semudah itu. Oleh karena itu, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, 5 tambah 5 sama dengan 10 dan seterusnya, setiap persoalan itu pasti ada ilmunya, pasti ada rumusnya. Dan ilmu atau rumusnya itu ya tentu ada di dalam tempat kita di dalam mencari ilmu. Karena sesungguhnya segala persoalan di dunia ini tentu terjadi atas izin Allah, maka kita dalam menjawab persoalan itu juga harus pakai caranya Allah. Kalau pakai caranya manusia, justru kebanyakan menyesatkan, justru malah kebanyakan keliru. Contoh, ketika kita kemudian mengalami kesulitan, maka diajarkan untuk bersedekah. Ini perintah Allah atau manusia? Perintah Allah. Perintah manusia, gak duit kok sedekah. Dari mana nih kok sedekah? Ini topiknya manusia. Tapi ketika menggunakan sudut pandangnya Allah, justru ketika engkau ini nuruti perintahku, engkau bersedekah di jalanku, maka nanti aku akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rezeki dari pintu-pintu yang tidak terduga. Dan mudah bagi Allah menitipkan rezeki itu kepada kita, meskipun awalnya kita tidak tahu sumber datangnya ini dari mana, kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Terbukti
lulus sarjana, lulus S2, lulus S3, bahkan kemudian menikah juga kita mampu untuk menikahkan anak-anak kita. Ini sekali lagi kalau tahu ilmunya dan sudut pandangnya dari Allah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita fikih kita. Alhamdulillah hujan turun, Allahumma sayyiban nabi'a mutirna bifadlillah wa birahmah. Doa yang masyhur sampai nabi'a. Kalau ini tambahannya mutirna bifadlillah wa rahmah. Artinya kalau Allahumma sayyiban nabi'a, ya Allah jadikanlah hujan ini membawa manfaat. Mutirna bifadlillah wa birahmah, dan apapun yang terjadi ini bentuk rahmatmu ya Allah. Cara bahasa memuji, boten sambat. Oh Allah udan mana, uban turun dari udan mana. Yang saya hujan itu satu-satunya rezeki yang turun dari langit. Allah yang menurunkan. Kalau Allah menurunkan rezeki terus kita sabar, jangan salahkan kalau rezeki kita sempit. Kalau Allah sudah menurunkan rezeki dan kita tidak bersuka cita atasnya, ya jangan salahkan kalau kita itu dihimpit kehidupan rasanya tidak ada solusi. Makanya akhlak orang yang beriman, apapun yang terjadi selalu ikhlas, selalu ridho. Terkhusus hujan, ayo belajar. Ketika hujan turun, datangkan hati yang bahagia, senang, bunga di dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan belajar materinya tentang at-thaharatu. Apa itu at-thaharatu? Yakni thaharah. Di dalam kitab fikih ini diterangkan thaharah adalah yaqilu ma la tasihhus sholatu. Thaharah ialah mengerjakan sesuatu untuk melaksanakan ibadah sholat illa bihi wa hiya naw'an, dan thaharah harus dikerjakan dengan sempurna sebelum melaksanakan ibadah itu sendiri. Dan kemudian diterangkan thaharatu minal hadal wa thaharatu minal khabath. Thaharah itu ada dua, yakni bersuci atau thaharah dari hadas, dan yang kedua thaharah dari khabath atau kotor. Cara gambarnya ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Pelan-pelan. Bedanya najis sama hadas. Najis hadas itu sama atau berbeda? Berbeda ya. Apa bedanya? Tulisannya kotor. Tulisannya mesti najis, NAJIS, hadas, HADAS, kotor. Tidak hanya tulisannya, tapi pengertiannya, istilahnya. Kalau najis segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Yang saya ulangi, kalau najis segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik itu kemudian yang saya hadas nih, segala sesuatu yang keluar dari tubuh kita, baik itu yang keluar dari dubur maupun kubur, lubang depan maupun lubang belakang. Jadi yang saya itu hadas. Tapi kalau najis segala sesuatu yang dari luar menempel tubuh kita. Kalau kalian panjangkan berangkat sholat ini itu menginjak yang namanya najis, bukan hadas. Kita setelah wudhu kemudian kentut, berarti kita berhadas. Bagi bedanya ini. Jadi kalau hadas segala sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh kita dan menjadikan kita berhadas. Kalau najis segala sesuatu yang menempel ke tubuh kita. Ustaz mau tanya, bagaimana jika saya buang air besar, lalu kemudian buang air besar saya itu diinjak sama orang lain? Ya misalkan ini di tengah hutan dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak menemukan kamar mandi, tidak menemukan WC, kan tata caranya ya membuat lubang, kemudian buang air besar
yakni menghilangkan segala najis, segala kotoran dari tubuh kita, pakaian dan tempat. Jadi kalau toharoh karena hadas itu tidak berwudu, kemudian mandi, dan yang ketiga tayamum. Sedangkan toharoh karena najis yakni istinja, bersuci ketika kita sesudah buang kotoran, dan kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis dari tubuh, pakaian dan tempat. Sampai di sini Pak Salih bisa mengikuti dan suaranya terdengar ke belakang dengan cukup bijak dan awal kita semua ini. Berikutnya anwa'ul mutahhirati, yakni macam-macam benda yang bisa mensucikan. Arba'atun, jumlahnya ada 4. Yang pertama al-ma'u, artinya al-ma'u adalah air. Wat-turabu, yang kedua adalah debu. Yang ketiga wal-hajaru, apa saja? Batu. Dan yang berikutnya ini yang mungkin tidak masyhur, tidak umum, tapi penting disampaikan. Wat-barudu, barudu ini artinya kulit yang sudah disamak, kulit berbentuk. Jadi kulitnya sapi atau kambing yang dijadikan berbentuk itu kan sudah dijemur, sudah dikeringkan, berarti ini sudah disamak. Kalau tidak menemukan batu, tidak menemukan air, tidak menemukan debu, maka boleh menggunakan kulit yang sudah disamak. Tentunya dengan bagian yang berbeda sebagaimana batu, minimal 3 ujung. Atau kalau kesulitan mencari batu 3 ujung, maka carilah 3 bukit batu, 3 biji batu. Tujuannya sekali lagi adalah untuk istinja, bersuci. Bagaimana jika kemudian ada air? Dimaji dengan air. Bagaimana jika itu ada debu? Maka dimisalkan debu ini, dimisalkan tayamum, tetapi khusus bagian yang kotor itu tetap harus istinja. Tayamumnya sebagai pengganti bersuci, sedangkan membersihkan kotoran di kubur atau kubur harus menggunakan media batu, atau kemudian yang kedua adalah kulit yang disamak. Beberapa ulama menambahkan, ulama kontemporer ini pemimpinnya Yusuf Ordoni. Kontemporer itu berarti yang terbaru. Di zamannya Nabi belum terbahas, tetapi kemudian saat ini muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang kemudian menjadi tambahan bolehnya seseorang istinja, yakni menggunakan tisu. Makanya kalau kemudian kita ada di Indonesia di luar negeri tidak menemukan ada air di toiletnya, baru usah bingung gimana tisu ini. Tapi berhubung Indonesia dan tetap 500 miliar. Saya pernah ditugaskan Kementerian Agama ke Thailand selama 14 hari untuk belajar bagaimana perbandingan agama di sana. Itu di bawahnya aman. Manut bahwa itu bahwa bisa membawa tisu ya. Rasanya di bawahnya aman. Kita tetap mencari air kemudian diisi. Padahal secara pokoknya sebenarnya sudah sah, sudah bersih, sudah sesuai syarat dan ketentuan. Dan andai kan kemudian kita mau beribadah diawali tayamum atau wudu, ini sudah sah istinjanya. Jadi sampai di situ, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bersuci itu atau istinja itu pada prinsipnya bisa menggunakan air, debu, batu, dan kulit yang disamak, kulit binatang yang disamak. Lalu kemudian saya lanjutkan, abasaul miyah. Apa itu abasaul miyah? Yakni pembagian air. Tetap nantinya jika kemudian ada yang disampaikan, ada yang ingin ditanyakan, pada prinsipnya oke itu selalu punya sudut pandang yang banyak. Tetapi selama itu iya tidak perlu terlalu diperdebatkan. Dan kalau memang kita ingin bertanya,
15 menit sebelum selesai. Nanti mau ada pertanyaan ini. Saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya al-qasamul miyah, yakni pembagian air. Air itu dibedakan menjadi 3 satu. Yang pertama tahirun mutahhir, air yang suci dan bersucikan. Yang kedua tahirun ghairu mutahhir, yang kedua yakni air yang suci tapi tidak bersucikan. Yang ketiga ma'ul mutanajjisin, yakni air najis yang jelas-jelas pasti tidak boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja air yang suci lagi bersucikan? Al-mutahhirul mutahhiru huwa kullu ma nazala minas samai, segala sesuatu air yang turun dari langit. Contoh air hujan ini boleh dipakai untuk wudu. Air hujan ini boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua al-naba'a minal ardi, air yang keluar dari dalam bumi, yang maksudnya air sumber dari bawah, entah itu sayur, entah itu dari sumur atau menggunakan sayur tentunya lah sebabnya, termasuk sayur PDAM dan lain sebagainya. Maka pada prinsipnya itu diperbolehkan selama yang sayur ini titipannya adalah walam yataghayyar ba'du awsafihi bima yughayyiru tahuriyatahu kama isama'i wa ma'i, selama air itu tidak berubah kesuciannya sebagaimana berubahnya warna, berubahnya bau, berubahnya rasa. Kalau sudah berubah warna, berubah bau, berubah rasa, maka sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Macam-macamnya tadi sudah sempat disampaikan, ada air hujan, air laut, embun, air sungai, air es, tapi menurut saya es yang ada di kutub utara atau selatan, kalau tugas es batu, wayang Ramadan akan dulu dari air es. Tidak boleh. Itu sama analoginya wudhu dalam tugas es tegan. Wudhu, pada wudhu sih tak boleh es tegan. Jadi apa air wudhu? Ya tidak boleh. Jadi tetap semuanya tergantung kepada niatnya. Tetapi ketentuannya tadi sudah disampaikan. Lalu kemudian yang berikutnya yakni al-ma'u mutaghayyirul baqi ala tahuriyatihi, yakni air yang berubah yang masih tetap pada kesuciannya. Maksudnya bagaimana? Nanti pasti akan ada pertanyaan dari panjenengan, yaitu air yang menjadi berubah sebagian sifat-sifatnya atau semua sifat-sifatnya dengan sebab adanya sesuatu dan tidak dapat dianggap merubah kesuciannya. Contohnya saja biar lebih paham. Satu, air berubah dengan sebab lama berdiam atau sebab adanya sesuatu yang timbul di dalam air itu, baik dari ikan ataupun dari tulung, tanaman-tanaman lumut yang mengambang di permukaan itu. Dalam bahasa Jawanya di lumut itu, dalam bahasa gampangnya, kita nyedot air dari sumur dimasukkan ke tandon, lalu kemudian dari tandon kita pakai untuk wudhu. Ini kok ini yang boleh, ini boleh dipakai untuk wudhu. Boleh kok gak enak ini boleh. Karena apa? Sumbernya dari bawah tanah, lalu kemudian tanpa campur tangan manusia, kita sudah upayakan jaraknya sudah minimal 15 meter dari samping air, berarti ikhtiar kita sudah maksimal. Kok tetap mampu, maka itu dimakfu masyarakat muslim. Mata rusak beko, mata rusak panik. Terus mendunia orang dipakai saja air ini. Kok jangan sih kurang nyaman, kurang mantap. Monggo, berarti pilihannya adalah cari air yang lebih baik. Monggo sholat di masjid, insya Allah airnya terjaga. Karena mungkin sudah diatur caranya dengan beberapa samping warga setempat, maka insya Allah ini menjadi satu usaha dari dia. Andai kan tidak ada, boleh air itu dipakai. Kalau memang tanpa kesengajaan. Kemudian yang kedua, yakni air yang berubah sebab adanya sesuatu yang menetap di tempat air itu atau di tempat berlalunya mengalirnya air itu, seperti kena debu, kapur atau garam, ini boleh dipakai. Jadi airnya misalkan kena debu, kena kapur atau garam.
Kemudian yang berikutnya, air yang berubah dengan sebab adanya sesuatu yang sukar menjaganya dari benda itu. Misalkan air yang jatuh ke pohon dan dijatuhkan oleh angin. Maksudnya bagaimana? Ya intinya air yang turun dari langit mengenai pohon-pohonan itu boleh kita gunakan berwudu. Ustaz, tanamannya ini, daunnya ini ada rasanya. Katanya tadi tidak boleh berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau. Ini pengecualian yang dimaksud tanpa kesengajaan, dan kondisi kita betul-betul tidak ada air selain air itu, maka boleh. Maka boleh. Kemudian yang keempat, air yang berubah dengan sebab adanya benda yang di tempat air itu yang dicatkan padanya, tabunnya dicat, terus tabunnya atau bunyinya ini boleh. Ini boleh. Artinya tetap kita ini tidak ada kesengajaan. Dicat kan disengaja, ya tentunya kita sudah memiliki cat untuk cat yang terbaik. Cat itu ibaratnya khusus untuk air yang tidak bercampur kan katanya. Kemudian yang kelima, air berubah dengan sebab adanya sesuatu yang berdekatan padanya, seperti ada bangkai di tepi air, tapi air tersebut berubah karena bau bangkai dibawa oleh angin, atau karena adanya sesuatu tidak dapat dipisahkan dari air, seperti minyak atau lemak dan lain sebagainya. Yang penting jumlahnya kurang lebih 20 ulang. Makanya kalau di laut kemungkinan bangkai itu pasti ada, tetapi tetap itu dianggap boleh, dianggap suci dan mensucikan ketika kita kemudian berwudu. Kemudian sedikit lagi insyaallah, yakni al-ma'u tahiru wal mutahhir dalam satu anwa, yakni air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada apa saja? Satu, air yang berubah banyak, jadi perubahannya terlalu banyak, terlampau banyak, karena bercampur dengan benda, dan benda itu tidak diperlukan oleh air itu, dan benda itu tidak pula berdekatan dengan air itu, maka ini hukumnya suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Misalkan tadi ada air lalu kemudian kejatuhan gula atau madu. Artinya gula atau madu itu kan kondisi yang memang bukan karena faktor alam. Kita meletakkan gula di pinggir sumur misalnya, ternyata itu makanan kita. Begitu terjatuh, ya mungkin ini contoh yang tidak logis, tapi andaikan ada, ternyata kemudian air sumur ini berubah menjadi manis rasanya karena jumlah yang terlampau banyak gula yang jatuh, maka ini tidak boleh dipakai berwudu karena jumlahnya terlalu banyak perubahan. Yang kedua, air mustakmal dimaksud air yang sudah dipakai untuk bersuci. Titipan saya, ini banyak terjadi pada diri kita. Kapan? Ketika kita berwudu, khususnya pada saat membasuh wajah. Pada saat membasuh wajah itu kan basuhan pertama biar, kemudian kan kita ambil air lagi. Sadar atau tidak, ada atau tidak kira-kira air dari wajah itu netes ke tempat kanan kita ambil air. Kita membawa air ada atau tidak? Ini termasuk kesalahan. Ini kalau dipakai wudu lagi, ya ini tidak sah wudunya. Dulu saya tidak tahu, tidak ada hukumnya kayak kalau suci itu kalau lupa tidak tahu maka tetap sah sholat kita. Tapi sekarang kalau sudah tahu, makanya biasanya kalau wudu itu basuhan pertama lurus, basuhan kedua ini agak miring. Kalau dulu di pondok, ketika saya pondoknya saya ukuran itu agak miring. Makanya kalau panjangan biasa ada musola tiap kerannya miring, buat untuk perawatan miring terus saya pasang keran. Itu tujuannya memang biar posisinya antara kanan yang ada di bawah keran dan lurusnya wajah itu tidak sama. Tidak sama. Terus bagaimana yang di sini kan lurus ya? Yaitu tadi wajah kita yang agak miring. Basuhan pertama aman. Basuhan kedua menurut saya dari samping, biar tidak langsung terkena air mustakmal. Saya sudah usahakan tetap terkena tetesannya, yang penting sudah usaha dari tidak ada kesengajaan. Tapi kalau jelas-jelas habis membasuh wajah, kan air bekas dari wajah ini kemudian netes ke kedua tangan kita. Ketika kita ngambil air ini mulai sekarang dan seterusnya, air berhati-hati. Sebisa mungkin
kita memang mewajibkan ngaji di hari Ahad pada maghrib di tempat ini. Tapi kalau bingung kepada panjenengan, ayo kita punya waktu ngaji bersama ulama. Entah pada subuh, entah pada maghrib, satu hari saja. Ngajinya apa? Al-Quran bagi yang belum lancar info. Lalu kemudian yang kedua, beli kitab fikih murah loh harganya. Mabadul Fikih atau Safinatul Najat, beli di toko sukses, terus dibahas, dikupasnya. Loh tapi kan kenapa tidak ada yang paham ilmu yang tidak apa-apa? Nanti pelan-pelan dengan tahapan demi tahapan kesempatan yang mencari ilmu, terus pulaan dari sini disampaikan kepada keluarga misalkan, nanti semakin berkembang ilmu itu. Jangan sampai ilmu itu berhenti pada diri kita, karena sifatnya ilmu itu sama seperti air. Air itu kalau hanya diisi, tidak dipakai, tumpah-tumpah. Diisi lalu kemudian tidak dipakai, tidak manfaat, tumpah-tumpah. Tapi kalau kemudian tidak pernah diisi, panjenengan insya Allah sudah cukup ilmu yang banyak, terus disampaikan dan tidak pernah belajar lagi, kalau ilmu lagi, taklim lagi, lama-lama akan habis. Dan apalagi dampak berikutnya, kalau kemudian sudah habis dan kita tetap dalam kesombongan tidak mau mencari ilmu, kamar mandi itu kalau tidak diisi air dalam kurun waktu tertentu yang cukup lama, apa yang terjadi? Lumut, keramiknya rusak, dan lain sebagainya. Maka inilah gambaran kita itu wadah di dalam kamar mandi itu. Cara ilmu itu mencari air dengan harapan setelah dapat ilmunya, air kemudian kita sampaikan, kita ajarkan. Makanya Nabi sampai menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik orang itu yang mau belajar ilmu Al-Quran, bisa dipahamkan juga yang belajar ilmu agama, lalu berusaha sesuai kemampuannya menyampaikan, mengajarkan, menunjukkan. Dan dakwah kita yang pertama kali tentu setelah dari diri kita sendiri adalah keluarga. Lalu kemudian yang ketiga, ini kalau yang terakhir karena kurang sedikit isanya, air yang suci tapi tidak bersucikan adalah air yang keluar dari bumi tapi kemudian mengalami proses diperas atau dimasak atau kemudian istilahnya masuk ke dalam tanaman misalkan kelapa, maka yang seperti ini suci tapi tidak bersucikan. Di sini ulama berbeda pendapat khususnya yang dimasak. Ada yang memakai dimasak itu digodok itu, ada yang memakai dimasak itu disuling. Misalkan air aqua yang kita minum, telur total dan lain sebagainya ini muncul perbedaan pendapat. Sebagian besar majelis ulama itu kemudian memberikan fatwanya bahwa boleh. Sebagaimana air Zam-Zam. Ketika kita kemudian berangkat ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, tempat wudhu kan ada di luar. Begitu kita tawaf, lalu kemudian batal. Itu kalau mau wudhu, nyuruh saya orang-orang nggak mau mengikat dan jaraknya jauh. Caranya kalau kemudian ya sekitar 700 meter lah dari pusat dengan Ka'bah ke tempat wudhu. Dan tempat wudhu ini yang biasanya jadi jujukan janjiannya orang-orang Indonesia. Kamu nanti ambil isi nomor wudhu. Jadi janjiannya di toilet. Karena paling mudah. Karena kalau dari pintunya misalnya ke sini sasar ke Indonesia ini. Kalau mereka tapi bahasa Arab itu tadi masuk keliru, masuk benar. Makanya paling mudah adalah melihat nomor toilet. Bos apa salahnya? 3, 2, maka sekali lagi ini berbeda pendapat terkait dengan air suci. Tapi ulama sebagian besar memperbolehkan ketika kemudian ini dipakai dengan dihiaskan sebagaimana air Zam-Zam. Zam-Zam itu kan juga mengalami proses, dan kemudian boleh dipakai untuk berwudu. Makanya kalau panjenengan begitu batal, boleh mendekat ke tempat minum Zam-Zam itu, lalu kemudian ditaruh di botol, kita wudu secukupnya, dituangkan, dipakai. Kalau harus keluar ke tempat wudu, ke toilet yang tidak memungkinkan. Dan Islam itu mudah dan memudahkan, tapi jangan diremehkan. Allah a'lam bishawab. Penjelasannya insyaallah ngaji kita malam ini saya cukupkan sampai di situ. Monggo mungkin ada yang mau disampaikan, disaringkan sehingga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semuanya. Insyaallah bisa kurang 7 menit ya. Alhamdulillah kalau batas kalau perkiraan saya 10-15 menit saya hentikan, tapi ternyata tidak memungkinkan. Monggo kalau ada yang disampaikan, bapak-bapak ibu, monggo ibu. Saat kita merawat orang sakit, bagaimana untuk memberikan hidup padahal pada posisinya itu ada dua yang besar. Ada yang satu misalkan luka kita hidup
kasih alhamdulillah. Bagaimana ketika kita merawat orang yang sakit dan orang itu lagi ibadah di sholat, apalagi kalau sakit itu ya wajib harus banyak-banyak mengingat Allah. Bagaimana cara taharahnya? Jika memang memungkinkan menggunakan air, gunakan air. Tapi jika tidak memungkinkan karena satu dan yang lain hal, entah pada penyakitnya itu kalau kena air bertambah parah, atau kemudian tidak memungkinkan berjalan menuju kamar mandi, maka tayamum itu sudah cukup. Nah tayamum insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas urutannya, tata caranya, niatnya dan lain sebagainya. Yang penting jawaban sementara kalau memungkinkan menggunakan air, ya menggunakan air. Tapi kalau tidak memungkinkan maka boleh tayamum. Bolehkah tayamum meskipun di situ ada air? Boleh, selama kondisinya betul-betul tidak memungkinkan menggunakan air karena sakit tadi. Dan itu kondisi darurat yang boleh menggunakan tayamum atau tebu dalam bersuci. Allah Akbar. Ada lagi? Ya, monggo. Berkaitan dengan pengaruh untuk berwudu dengan air yang dari AC itu bagaimana? Tampung AC. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam keadaan darurat kita di hutan atau di kebun itu kita istilahnya dengan daun kira-kira bagaimana? Baik, yang pertama air yang kemudian dari air AC, jadi tetesan-tetesannya itu, maka kita coba renungkan. AC itu adalah satu alat yang sistem kerjanya adalah menyerap udara di sekelilingnya, lalu kemudian didinginkan, di sepengetahuan saya, lalu kemudian dihembuskan air. Nah air itu sendiri ada beberapa yang kemudian menetes menjadi air, yang saya angin itu sendiri ada yang menetes menjadi air. Apakah diperbolehkan menggunakan air dari AC? Maka saya mengiaskan, kalau ini tadi digambarkan sebagaimana air sulingan, itu memang jika memang panjenengan meyakini dan tidak ada air lagi kecuali air itu, maka itu boleh. Karena sumbernya dari alam, tidak ada percampuran air dari tangan-tangan manusia. Sumbernya dari alam, dari udara. Lalu kemudian disedot sebagaimana embun, itu kan prosesnya seperti itu. Maka kemudian keluar menjadi air tetes-tetesan AC. Tapi jika memang ada air yang memungkinkan lebih mantap, lebih nyaman dalam berwudu, ya kita gunakan air yang ada. Tapi kalau kondisi darurat, sebagaimana tadi air sulingan. Sulingan itu jika memang kondisi darurat boleh hukumnya. Tapi ulama punya perbedaan pendapat dan saya sampaikan tadi bahwa ulama sebagian besar menyepakati boleh dibiaskan dari air zam-zam. Zam-zam itu kan juga sama, dari alam kemudian diproses dalam satu mesin kemudian keluar. AC pun juga demikian, dari alam udara masuk ke AC lalu kemudian turun menjadi air dan menjadi udara. Air yang kita pakai untuk berwudu ini hukumnya boleh mubah selama tidak ada air yang memungkinkan yang lebih baik untuk berwudu. Satu. Yang kedua, untuk istinja, kita tadi terlupakan ini. Daun bagaimana? Daun ini bisa dikiaskan sebagaimana batu. Jadi batu, daun ini kan sama-sama dari alam. Kulit yang telah disama ini sama-sama dari alam. Maka yang seperti ini hukumnya boleh untuk istinja. Kiasan yang lain tisu, karena kita kalau ada di masyarakat kota besar seperti ini sudah tidak menemukan batu, misalkan di toilet tidak mungkin disediakan batu, kalau perlu disediakan di luar biasa, tidak memungkinkan seperti itu, dan kita juga tidak perlu mempersulit diri kita. Misalkan kemana ke luar negeri, khawatir nanti tidak ada batu, saya bawa batu dari rumah sampai di bandara, kita yang lampu bawa bukan ngecor, kan udah ya. Jadi tetap menggunakan daun bisa dihiaskan sebagaimana batu. Yang penting pada bagian yang berbeda lagi. Jangan sampai bagian yang sama setelah usapkan kemudian diusapkan lagi. Berarti minimal mengambil 3 daun lalu kemudian diusapkan, dan daun itu biar tidak terinjak oleh orang lain, maka silakan masukkan ke dalam tanah, kuburkan biar tidak menjadi najis kepada orang lain. Allah Akbar. Ada lagi? Kalau bahas mungkin ini semangat dan nanti. Oke, mau kembali. Diutamakan untuk kalau berwudu itu dengan menggunakan air mengalir. Pemahaman air mengalir itu bisa dari keran, kemudian ada dari sumbernya. Kemudian yang kedua bisa dari bak, yang misalnya tadi persyaratnya lebih dari 2 gelas. Kemudian kita ambil gayung, kita alirkan.
atau air itu ditebak dimasukkan ke dalam ember, kemudian ember itu dibuatkan aliran. Itu baik. yang dapat besar nanti waktu antara adzan sampai itu masih 10 menit. Oh ada, baik. Saya terus. Kemudian ada juga zaman saya kecil itu menggunakan bak yang begitu lebar. Kemudian berwudu itu di situ, airnya jatuh lah. Itu apa termasuk air yang mustakmal itu tadi? Baik, salah satu syarat air itu yang suci dan tidak mustakmal adalah minimal 2 bulan. 2 bulan kalau bahasa pondok insya Allah 1/4 hasta. Kalau bahasa modern minimal 90 cm panjang, 90 cm lebar, 90 cm kedalaman. Kalau volume balok panjang kali lebar kali tinggi, rata burung yang ada nilai segitu. Maka yang seperti ini 2 bulan. Maka kalau sudah 2 bulan, lalu kemudian terjatuhkan kotoran dan kotoran itu tidak menyebabkan perubahan rasa, warna dan bau, maka ini boleh. Termasuk kita berwudu langsung mungkin menggunakan air di tempat itu tanpa harus mengalir. Maka minimal kalau itu 2 bulan boleh langsung masukkan tangan kita ke tempat bak ini. Bahkan kalau di beberapa pondok-pondok tua itu justru itu yang malah barokah katanya. Akhirnya tempatnya Mbak masuk, ini ada tempat wudu yang keren, ada tempat wudu yang seperti itu dan dibiarkan sampai dengan hari ini. Yang penting menurut saya tetap kita itu menjaga kenyamanan dan kemantapan kita dalam beribadah, tentunya dengan dasar ilmu yang ada. Karena begini, andai kan ada kan, bagi saya secara pribadi boleh-boleh saja menggunakan itu, tapi jangan salahkan orang yang menggunakan bak yang besar. Jangan katakan memiliki agak menyakiti, makanya pondok itu budikan, kagak sini gara-gara ini. Tapi bahasanya saya dulu nih pondok gak budikan, kagak kalau gambarkan ini, itu justru gak bawa kayaknya. Justru itu bisa kata-kata di bawa kayak masuk itu. Jadi intinya itu. Lalu bagaimana dengan konsep air yang mengalir? Apa yang Anda sampaikan tadi pada prinsipnya boleh semuanya. Misalkan air itu hanya sejumlah ini dan tidak ada air lain, maka ini diperbolehkan untuk berwudu, yang penting dialirkan karena kurang dari 2 bulan. Tapi kalau lebih daripada 2 bulan ya sudah, saya langsung masuk ini boleh. Lalu kemudian kurang dari 2 bulan ditaruh di ember, dilubangi boleh. Oke, jadi yang seperti itu selama itu mengalir di gayung itu boleh, di ember boleh, di botol apa seperti ini boleh. Yang penting harus mengalir. Tapi kalau sudah cukup 2 bulan, maka meskipun tidak mengalir pun itu tidak ada masalah. Tapi saya titip saja, air yang awalnya 2 bulan, kadang kalau kita pakai mandi kan berkurang. Makanya saran kalau ketika kita mandi junub, airnya dinyalakan. Meskipun baknya panjangnya besar, tetap airnya dinyalakan biar ada air yang mengalir dari tempat yang tinggi, tangga atau dari sumur masuk ke kamar mandi kita dan kemudian lebih bersih airnya. Itu insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan ilmu yang manfaat barokah kepada kita malam ini dan Allah hadirkan istiqomah kesabaran dan keikhlasan kita untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله يا الله على توفيق العلم والصلاة وفي هذا المجلس مبارك اللهم بارك لنا في هذا المجلس بارك لنا جميعا اللهم اغفر لنا في هذا المجلس اغفر لنا جميعا اللهم ارحمنا في هذا المجلس ارحمنا جميعا اللهم سلمنا في هذا المجلس سلمنا جميعا اللهم صحتنا والعافية في هذا المجلس صحتنا والعافية جميعا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian ngaji kita malam hari ini. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita bisa istiqomah mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.